KUHP baru yang baru saja disahkan menuai protes oleh netizen. Betulkah ini semakin mengekang? Betulkah Orde Baru sudah kembali? Ataukah jangan-jangan ini adalah sebuah reaksi berlebihan yang tidak perlu adanya? Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri. Yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Saat KUHP baru disahkan, beredar di medsos. Beberapa konten penentangan dan adanya ketakutan-ketakutan yang akan timbul jika KUHP ini benar-benar dilakukan. Apakah betul itu terjadi atau ini adalah sebuah counter narasi yang dilakukan oleh orang-orang yang membenci pemerintahan? Mari kita bahas tentang posternya dulu aja ya. Sempat ada viral beberapa poster terkait rancangan KUHP baru yang baru saja disahkan. Ini yang salah. KUHP dan KUHP itu beda. Oke, KUHP. KUHP itu ada sendiri tentang hukum pidana. Kalau KUHP itu memang tulisannya KUHAP, KUHP. Iya. Nah, itu berbeda. Salah sebut tadi. Kalian harus mengetahui perbedaan ini. Kalian cari tahu perbedaannya apa ini, tapi mendasar. KUHP ini lebih kepada bagaimana negara merespon atas apa yang harus mereka lakukan jika masyarakatnya ini berurusan dengan hukum. Diakui di sini, menurut Ketua Komisi 3, Habibur Rahman, dalam laporannya menyampaikan KUHP memerlukan pembaruan untuk memperkuat posisi warga negara dalam hukum. Tapi mengapa yang terjadi malah di medsos ini disebarluaskan narasi bahwa KUHP ini malah akan memberangus kebebasan berdemokrasi dan menekan hak asasi manusia. Oke, pokoknya intinya ada beberapa pasal yang dipermasalahkan di KUHP baru yang rancangannya sudah disahkan. Ada pasal 1 ayat 34 dan pasal 124, terus juga ada pasal 132A dan lain-lain lah. Cuman intinya netizen ini punya kekhawatiran dan kecemasan bahwasanya dengan ditetapkannya KUHP baru ini mereka akan menerima atau mungkin mendapatkan perlakuan dari pihak penegak hukum di mana tanpa mereka sadari seperti datanya bisa tiba-tiba disadap dan lain-lain. Menurut Mas Darko, reaksi macam apa ini? Yang pertama adalah tidak akan ada kebebasan tanpa adanya sebuah aturan. Tidak akan ada sebuah kemerdekaan tanpa adanya sebuah undang-undang. Kita tahu negara seperti Singapura, ini negara yang termasuk negara paling aman di seluruh dunia. Juga dengan negara Jepang. Tapi kita tahu peraturan di sana ditegakkan melebihi apa yang ada di Indonesia. Apa yang harus kita takutkan jika kita tidak berencana melanggar peraturan itu tadi? Jika ini selalu dibenturkan dengan dugaan bahwa aparat atau adanya oknum-oknum yang berbuat di luar apa yang seharusnya mereka lakukan, ya ini artinya dimanapun itu bisa terjadi. Tapi yang perlu kita cermati di sini adalah kita harus percaya dulu kepada negara. Karena jika terus yang diangkat narasinya adalah saat terjadi sebuah peraturan ini diketatkan atau sebuah order ini dilakukan, terus orang-orang berteriak-teriak seperti ini mau dibawa kemana negaranya? Negara ini kan berdasarkan hukum, maka hukum harus ditegakkan. Dan jika ternyata ada sebuah upaya untuk melakukan hal itu tadi, ini adalah satu upaya yang harus kita dukung, di mana kecurigaan itu terjadi pasti karena sebuah alasan. Tidak akan ada asap jika tidak akan ada api. Tidak akan orang akan terus bisa dipersekusi begitu saja. Nah, artinya ini ditakuti oleh orang-orang yang mengaku kritis. Orang-orang yang selalu tidak puas. Padahal kita tahu sebenarnya kritis, ketidakpuasan ini ada jalannya, ada mekanismenya. Dan ini harus dilakukan dalam koridor hukum juga. Maka saya setuju, bukan karena saya anti demokrasi, tapi karena demokrasi kita ini sudah kebablasan. Apapun yang terjadi ini sudah keterlaluan. Orang-orang bisa menyebar narasi dengan mudah. Dan kekacauan itu terpantik bisa terjadi di mana-mana. Maka jika ada yang protes, orang yang protes ini, saya ragukan mereka ini cerdas. Atau jika tidak, mereka ini ya adalah orang yang memang memiliki sebuah niat untuk membuat kekacauan di negara ini. Tapi ini bisa menjadi sebuah reaksi yang wajar nggak sih? Maksudnya karena seperti yang kita tahu dari zaman, ada beberapa orang tua zaman dulu bahkan memang menerapkan di mana anaknya ini diajarkan atau mungkin diwariskan bahwasanya kalau memang bukan kita tidak berada di dekat penegak hukum atau mungkin dirimu bukan polisi, bukan lawyer, ya jangan sampai berurusan dengan hukum. Dengan KUHP baru yang disahkan ini, jadinya masyarakat Indonesia ini jadi ketakutan akan keterlibatan dirinya kepada hukum itu sendiri. Saya kira nggak masuk akal itu tadi ya. Maksudnya keterlibatan dengan hukum adalah orang ini kalau tidak terlibat oleh apapun,
Mereka nggak perlu takut. Ini kan takut karena mereka ini jika terjadi sebuah hal yang salah, dianggap salah oleh negara, lalu mereka melakukan protes atau masuk ke dalam sebuah kelompok di mana mereka ini menginisiasi sebuah perubahan atau apapun. Nah ini tadi yang akan diawasi. Nah kalau menurut saya ini sesuatu yang berlebihan. Karena apa? Kalau Orde Baru, nah ini kan narasi yang digunakan oleh anak-anak ini tadi. Selamat kembali lagi ke Orde Baru. Ini sama seperti kembali ke masa lalu di mana kebebasan berpendapat di sini ditekan. Itu orang-orang yang mungkin gak pernah hidup di Orde Baru. Saya pernah hidup di Orde Baru. Jika kalian kembali di masa itu, kalian gak akan bisa hidup selama mungkin sebulan atau setahun. Orang betul tidak bisa mengungkapkan apapun. Dan jika mereka mengungkapkan sesuatu, mereka bisa saja tiba-tiba didatangi oleh ABRI ya saat itu. Terus kemudian untuk diamankan. Tapi sekarang mereka bebas melakukan ini di sosial media. Seseorang yang tanpa sebuah bukti yang jelas mengatakan ijazah seorang presiden palsu. Dan presiden. Ya kan nggak ada mantan, Oh, iya. kan presiden ke-7 kan. Dan dia nggak tersangka tapi nggak ditahan, coba kurang bebas apa? Tapi yang sekarang kita prihatinan adalah tersirkulasinya kebencian. Sedemikian masif, itu yang harus ditertibkan. Ini juga kan sebenarnya menurut Pak Habibur Rahman ya namanya, juga sempat meluruskan bahwasanya ada beberapa poster yang memang tidak mencakup kebenaran di dalam isinya. Maksudnya Betul. dia justru dilebarkan lagi isinya dan pada akhirnya mengundang ketakutan. Apakah ini memang salah satu bagian juga dari mungkin propaganda terstruktur yang karena ini terlibat? Ini malah bukan propaganda, ini menunjukkan ketidakmampuan pemerintah. Betul sekali. Meskipun saya di sini mendukung pemerintahan, tapi saat pemerintah incapable atau terlihat tidak becus, ya saya akan mengatakan hal ini. Harusnya ada sebuah forum diskusi dulu, atau adanya sebuah sosialisasi. Walaupun saya tahu jika itu dilakukan, penentangan pasti akan timbul. Tapi pemerintah kan punya uang untuk melakukan counter narasi juga. Tapi paling tidak ini harusnya disuarakan agar orang-orang ini tahu. Sehingga si pembuat narasi kebencian yang tidak bertanggung jawab, yang menyesatkan ini, itu lebih susah lagi bikin konten-konten yang memfitnah seperti itu. Nah sekarang seakan-akan mereka gampang sekali bikin, disirkulasikan. Gen Z ini ditakut-takuti, kita akan kembali ke Orde Baru. Tenang Ferguson, tidak akan ada ini kembali ke Orde Baru. Karena saat kalian masih bisa menggunakan sosial media, bisa berkomentar, bisa menghina-hina Mas Gibran, atau bisa mengejek Pak Jokowi, ini masih era kebebasan. Tapi kenapa maksudnya kenapa tadi barusan saya bilang mengasumsikan ini bisa jadi arahnya ke propaganda terstruktur? Karena sebelumnya kan kayak undang-undang TNI digorengnya. Ya, propaganda TNI. betul, terstruktur enggak, ini masih please pemerintah hire-lah saya untuk melakukan propaganda. Saya akan bisa melakukan ini dengan lebih terstruktur, lebih tersembunyi. Terselubung kita lakukan cara-cara untuk agar ini nggak terjadi protes seperti ini. Oh berarti ini beneran pure, maksudnya hanya memanfaatkan ketakutan dari masyarakat terhadap petugas-petugas penegak hukum, mungkin arahnya ke sana. Bukan. Ini malah pemerintah itu nggak sadar kalau ini diberikan secara langsung. Orang-orang ini ketakutan seperti sekarang. Padahal kalau ini disuarakan dan dinarasikan dengan benar, hal-hal seperti itu tidak akan terjadi. Contoh dengan benarnya seperti apa menurut Mas? Ya itu tadi, sebelum ini terjadi, dilakukan dulu sosialisasi. Diberikan sebuah contoh di mana KUHP yang lama ini sering disalahgunakan dan malah melemahkan kedudukan masyarakat ini di mata hukum. Dan dicontohkan dengan ilustrasi-ilustrasi, ini loh kalau KUHP yang baru nanti, ini kita bisa melakukan ini. Contohnya bisa menghalangi terorisme sebelum itu terjadi. Bisa menghalangi sebuah kerusuhan sebelum itu bisa terlaksana. Dan kita akan bisa terasa lebih aman. Dan mengadukan orang yang tidak, ya kita anggap mereka ini membuat satu kondisi tidak kondusif, ini untuk segera diamankan. Contohnya, seorang mengaku Habib, oke? Yang namanya mirip nama rokok itu. Nah, terus kemudian dia dianggap suka membuat ulah dan kacau di mana-mana. Ini akan bisa dilakukan pengawasan, monitoring, DM-nya dipantau dan sebagainya. Saya pikir hal seperti ini. Tapi untuk teman-teman misalkan mahasiswa yang ingin menyuarakan protes kepada pemerintah, kalian nggak akan mendapatkan itu. Saya yakin sekali, enggak. Karena saya tahu Pak Prabowo ini akan mengawasi ini semua. Perlu nggak sih pemerintah menurut Mas Denny Darko juga, maksudnya kalaupun memang ingin mengeluarkan kebijakan itu justru menggait tokoh-tokoh yang memang mungkin memiliki pengikut-pengikut yang cukup besar dan untuk menyuarakan. Iya dan tidak. Maksudnya iya dan tidak adalah iya, tapi memang harus diatur dengan sedemikian
bagusnya agar tidak terjadi sebuah kekacauan. Misalkan orang seperti Ferry Irwandi dimasukkan, tapi masukkan ke dalam sebuah kelompok bersama Budiman Sujatmiko seperti itu. Nah, orang-orang seperti ini akan menimbulkan pro dan kontra diwakilkan, dan saat mereka sudah di situ, si pembuat narasi-narasi nggak sehat ini nggak akan bisa apa-apa lagi. Karena otomatis hal ini sudah dibicarakan di tempat itu tadi. Dari segi tadi sempat juga saya cari beberapa draft yang disahkan pun sebenarnya juga rada sulit ya dicari di internet, padahal sudah disahkan draftnya dan juga seharusnya sudah dipublikasi. Langkah pemerintah untuk memperbaiki publikasinya secara undang-undang sendiri menurut Mas Den perlu ditingkatkan juga arahnya. Ya perlu, tapi tadi itu kembali bahwa ini kan sudah diteken dan sudah diresmikan. Toh juga hanya akan bisa digagalkan dengan adanya sebuah judicial review atau apa ya, atau mengajukan ke MK dan sebagainya, dan itu silahkan jika ternyata ada anggota masyarakat yang tidak menyetujui. Tapi pemerintah ini harus wajib untuk melakukan sebuah sosialisasi tentang apa yang diklaimnya. Nggak bisa dengan Habibur Rahman mengatakan hal ini lalu udah selesai. Tidak bisa. Mengundang para influencer yang paling kritis sekalipun, karena jika ternyata undang-undang itu cukup baik, mau sekritis apapun ini pasti akan bisa dihadapi. Ini juga ada beberapa asumsi dari netizen bahwasanya pengesahan untuk rancangan KUHP ini terkesan terburu-buru, makanya juga Nah, ini kan sesuatu yang sudah saya katakan berulang kali. Kegagapan pemerintah menghadapi atmosfer berpolitik di era sosial media adalah dengan sembunyi-sembunyi seperti itu. Padahal sebenarnya bisa dilakukan dengan lebih elegan, lebih nggak usah sembunyi-sembunyi. Tapi kalau ternyata kita tahu esensi di mana mereka akan bertanya dan kita bisa menjawab, masyarakat ini cukup objektif. Dan untuk orang yang tidak objektif, orang akan akhirnya tahu bahwa mereka ini sejatinya adalah si pembuat keributan yang sesungguhnya. Maka kalian setuju? Kalau saya sih setuju, karena dengan ini semuanya akan lebih mudah dan bisa untuk dikontrol. Ketertiban akan timbul kembali dan tidak sembarang orang akan bisa dengan mudah melemparkan sebuah narasi atau isu tidak bertanggung jawab ke sosial media dan memicu sebuah kerusuhan, keributan, pemberontakan, bisa jadi makar yang akan terjadi pada republik ini. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.